Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas khotbah untuk ibadah pertangyangan kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 dimulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Marilah kita ikuti dalam hati kita. Saya akan membacakan untuk kita. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa begitu lemah, rapuh, atau sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup? Ada kalanya kita berpikir, adakah yang benar-benar mengerti apa yang sedang aku alami? Atau bisakah aku keluar dari semua ini? Saudaraku, hari ini kita diingatkan melalui khotbah yang terambil dari Ibrani 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan hanya Tuhan yang mulia, tetapi juga saudara yang dekat, yang memahami setiap penderitaan kita, karena dia sendiri pernah mengalaminya. Saudaraku yang kekasih, coba kita bayangkan ini. Tuhan menciptakan langit dan bumi, rela menjadi seperti kita, manusia yang penuh kelemahan hanya untuk menolong kita. Yesus hanya datang untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk berjalan bersama kita dalam setiap langkah kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita gali lebih dalam bagaimana Yesus menjadi saudara sejati yang mengalahkan maut, berbelas kasihan, dan setia menolong kita. Hari ini kita akan membahas 3 hal penting dari nas khotbah ini. Yang pertama, Yesus mengalahkan kuasa kematian. Penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus mengambil rupa manusia
supaya melalui kematiannya ia dapat menghancurkan kuasa iblis, yaitu penguasa kematian. Kematian adalah musuh terbesar manusia. Banyak orang hidup dalam ketakutan karena bayang-bayang kematian. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus dengan mati di kayu salib telah mengalahkan kematian. Kematian tidak lagi memiliki kuasa atas kita karena Yesus sudah membuka jalan kepada kehidupan kekal. Saudaraku yang kekasih, coba kita renungkan apa yang sering membuat kita takut dalam hidup ini. Apakah kita masih terikat pada rasa takut yang disebabkan oleh dosa dan kematian? Dalam Kristus kita diberi kebebasan dari semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari nas khotbah ini adalah Yesus menjadi imam besar yang berbelas kasihan. Yesus tidak datang untuk menolong malaikat, tetapi untuk menolong keturunan Abraham, yaitu kita semua yang percaya kepadanya. Ia menjadi manusia supaya ia dapat menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan setia kepada Allah. Sebagai imam besar, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan dosa. Dia memahami kelemahan kita karena dia juga pernah mengalami penderitaan, godaan, dan segala tantangan sebagai manusia. Saudaraku, Yesus memandang manusia dengan kasih yang besar. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi karena janji dan rencana Allah. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi karena inisiatif Allah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Marilah kita sadari betapa istimewanya kita di mata Allah. Dia rela mengorbankan putranya demi menyelamatkan kita. Lalu yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang ketiga adalah Yesus mengerti dan menolong kita dalam pencobaan. Dalam ayat 18 jelas dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus tidak hanya memahami kelemahan kita, tetapi dia juga pernah menghadapi penderitaan dan pencobaan. Sebagai manusia, mari kita renungkan kembali penderitaan yang dialami Yesus. Dicobai di padang gurun oleh iblis, dihianati, ditolak, dan mengalami penderitaan fisik yang luar biasa di kayu salib. Jadi, karena dia pernah dicobai dan menang atas dosa, dia dapat menolong kita. Ketika kita dicobai, dia adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam setiap pencobaan yang kita alami, datanglah kepada Yesus. Dia mengerti apa yang kita alami dan mampu memberi kekuatan untuk menang dalam setiap persoalan kita. Sama seperti ilustrasi ini. Ada seorang anak kecil yang sangat takut tidur sendirian di kamar yang gelap. Setiap kali lampu dimatikan, dia akan menangis dan memanggil ayahnya. Suatu malam, ayahnya memutuskan untuk tidak hanya menenangkan anaknya dari luar kamar, tetapi ayahnya masuk
dan tidur bersama anaknya itu. Lalu ayahnya memeluk anak itu dan berkata, "Aku di sini bersamamu. Kamu tidak perlu takut. Aku akan menemani kamu sepanjang malam ini." Ketika anak itu merasakan kehadiran ayahnya di sisinya, rasa takutnya sejenak hilang. Meskipun kamarnya tetap gelap, dia merasa aman karena tahu bahwa ayahnya ada di sana untuk melindungi dan menjaganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti seorang ayah dalam cerita ini, Yesus datang ke dunia kita yang gelap dan tidak hanya memberi kata-kata penghiburan dari jauh, tetapi dia sendiri masuk ke dalam kehidupan kita, menjadi manusia seperti kita, menghadapi kegelapan yang sama. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia mengalahkan dosa dan maut. Kehadirannya memberi kita pengharapan dan keberanian untuk menghadapi apapun, karena kita tahu dia ada bersama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa mengasihi, memberkati hidup kami dengan melimpah-limpah. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan, satu-satunya penolong bagi kami adalah Tuhan. Engkau adalah benteng bagi kami, sumber pertolongan bagi kami. Karena itu, pegang teguh iman dan percaya kami ya Tuhan, agar kami tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Amin.